Hai, kembali lagi di WAB Channel. Buat kalian yang baru saja bergabung dan mampir di channel ini, saya mau ngasih tahu nih, kalau WAB Channel akan memberikan informasi-informasi seputar dunia perfilman, baik itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. So, buat kalian nih para warga mager, boleh deh di-subscribe dulu nih WAB Channelnya, supaya kita jadi lebih semangat ya bikin video-video keren seputar perfilman buat kalian tentunya. Dan buat kalian nih, kalian juga bisa follow kita di Instagram, Twitter, dan juga Facebook WAB ya. Oke Wak, di video kali ini kita bakal merekomendasikan 10 film psikologis tentang kepribadian. Rekomendasi film psikologis yang akan WAB sajikan kali ini mampu membentuk pribadi kalian menjadi lebih baik lagi tentunya, dengan pembelajaran yang ada di dalam film, dan tentunya dikhususkan pembentukannya secara psikologis ya. Oke, langsung aja, ini dia 10 rekomendasi film psikologis tentang kepribadian. Yang pertama ada The Silence of the Lamb. Film ini sudah rilis pada tahun 1991. Film ini menceritakan tentang seorang calon anggota FBI bernama Clarice Starling yang ditugaskan untuk memeriksa tahanan bernama Hannibal Lecter. Sebetulnya Hannibal ini merupakan seorang psikiater yang kredibel, dan dia ditangkap karena kasus pembunuhan disertai kanibalisme. Clarice harus selalu waspada, karena Hannibal dapat mengetahui karakter manusia dan dengan gampang mengecohnya. Film The Silence of the Lamb ini memiliki rating 8,6 di IMDb. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, Me, Myself, and Irene. Kalau kamu memang lagi nggak mood untuk menonton film action apalagi film horor, film yang satu ini mungkin cocok banget buat kamu. Ya, Me, Myself, and Irene bisa menjadi film pilihan. Film ini memadukan komedi dengan aktor Jim Carrey dan menceritakan tentang Charlie, seorang polisi di Rhode Island, negara bagian Amerika. Charlie memiliki karakter yang sabar dan juga menyenangkan. Ia memiliki nasib yang kurang beruntung di saat berada di luar rumah. Kerap kali dia diperlakukan tidak menyenangkan yang terlampau batas hingga membuat sosok kepribadian lainnya muncul. Uniknya, kedua kepribadian yang dimiliki sama-sama jatuh hati dengan gadis yang bernama Irene. Dan film ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Kita masuk ke rekomendasi yang ketiga, He Loved Me, He Loved Me Not. Meski berkisah tentang percintaan, film He Loved Me, He Loved Me Not ini tidak masuk ke dalam genre film romantis barat. Film ini sudah rilis di tahun 2020. Dengan perolehan rating 7,2 di IMDb, film ini bercerita tentang seorang yang mengidap sindrom erotomania yang membuat orang ini mempercayai dan merasakan jika orang lain yang tidak dikenalnya bisa jatuh hati dengan dirinya. Dan yang lebih parahnya, penyakit ini bisa membuat orang itu dapat melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan lelaki atau wanita pujaan hatinya. Sayangnya nih, pemeran utama Angelica jatuh hati kepada Loic yang sudah berkeluarga dan memiliki istri yang sedang mengandung 5 bulan. Film ini memiliki rating 7,2 di IMDb. Kita masuk ke rekomendasi selanjutnya. Ada film Identity. Film pembunuhan dengan alur cerita ke-10 orang yang tidak saling mengenal berada di tempat terpencil yang terisolir akibat hujan badai. Mereka singgah di hotel dan ternyata ada seorang polisi yang membawa seorang tahanan. Kengerian-kengerian dimulai dengan kematian satu persatu penghuni hotel. Yang anehnya, kematian penghuni berdasarkan urutan nomor kamar hotel. Film psikologis yang disutradarai oleh James Mangold ini sudah rilis pada tahun 2003 dan memperoleh rating 7,3 di IMDb. Kita lanjut ke rekomendasi film psikologis nomor 5. Diambil dari kisah novel karya Gillian Flynn, film Gone Girl menceritakan tentang keretakan rumah tangga yang dialami oleh pasangan Nick Dunn. Di balik keharmonisan mereka yang ditunjukkan kepada orang-orang terdekatnya, ternyata mereka menyimpan permasalahan. Konflik keduanya mulai terasa saat Amy Dunn tak terlihat di ulang tahun pernikahan keduanya, hingga kepolisian menyelidiki tentang hilangnya Amy. Film arahan David Fincher ini rilis pada tahun 2004 dan kini telah memperoleh rating sebesar 8,1 di IMDb. Di rekomendasi film psikologi selanjutnya, ada film yang berasal dari Indonesia nih. Film ini berjudul Fiksi. Film besutan Joko Anwar ini memang layak kamu tonton. Film yang menceritakan seorang gadis yang trauma akan masa lalunya, meski tergolong anak yang dari keluarga terpandang. Gadis 20 tahun yang diperankan oleh Ladya Sheryl bernama Alisa mengalami trauma psikologis berat akibat ibunya yang bunuh diri saat dia masih kecil, hingga dirinya menaruh dendam kepada sang ayah yang diketahuinya berselingkuh. Alisa ini memiliki kepribadian yang tertutup, tak memiliki teman, bahkan sangat sedikit interaksi dengan lingkungan rumah. Singkat cerita, Alisa menaruh hati kepada Barry.
yang menjadi pekerja di rumahnya. Obsesinya terhadap Barry membuat Alisa mengikuti ke sebuah rumah susun yang ditinggali Barry, menyamar sebagai Mia dan tinggal di sebelah rumah Barry. Ya, kejadian misterius pun mulai terasa. Film ini mendapati rating 7,5 di IMDb. Selanjutnya ada film garapan DC Comics yang sudah booming ya. Film ini berjudul Joker. Film psikologis yang menceritakan tentang seorang bernama Arthur bekerja sebagai badut. Ternyata dirinya memiliki kepribadian di mana sering tertawa tidak pada tempatnya. Arthur ini sangat mencintai pekerjaannya, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi seorang yang sangat sadis. Bahkan ia merasa lega dan tenang usai membunuh korbannya. Ya, film Joker ini mendapat rating 8,4 di IMDb. Rekomendasi film psikologi selanjutnya ada Shutter Island. Film ini menceritakan tentang seorang marshal Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menemui pasien gangguan jiwa. Ia ditugaskan bersama rekannya namun kesulitan untuk mengidentifikasi dan menemukan pasiennya. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi dan juga saksi mata. Namun di akhir cerita terdapat kejutan yang membuat kamu penasaran sampai tidak berkedip dibuatnya. Film Shutter Island ini dirilis pada tahun 2010 dan memiliki rating 8,1 di IMDb. Lalu selanjutnya kita punya film Black Swan. Film psikologis berjudul Black Swan ini bercerita tentang Nina Sayer yang memiliki karakter yang mulanya protagonis, lalu menjadi karakter antagonis. Nina terobsesi menjadi seorang penari balerina profesional. Karakter antagonisnya ini muncul saat seorang balerina berbakat yang dianggapnya sebagai pesaing yang akan menggantikan dirinya di pentas utama. Namun sikap ini tentu saja dapat menghancurkan karirnya itu sendiri. Film yang rilis pada tahun 2010 ini memiliki rating 8,0 di IMDb. Ya, kita udah masuk nih Wak di rekomendasi yang terakhir ya. Di rekomendasi nomor 10 kita punya Split. Film psikologis ini menceritakan tentang seorang bernama Kevin yang dibintangi oleh James McAvoy memiliki kepribadian ganda. Nggak tanggung-tanggung, ia memiliki 23 kepribadian ganda. Mulai dari kepribadian wanita, kekanak-kanakan, bahkan seorang psikopat. Namun dari banyak kepribadian itu, ada 3 kepribadian yang menonjol yang membuat diri Kevin tergerak untuk melakukan penculikan 3 gadis remaja. Penculikan ini bertujuan untuk memunculkan kepribadiannya yang ke-24 yaitu seorang kanibal. Untuk itu, ketiga gadis remaja ini diculik dan ditumbalkan. Film ini sudah masuk ke jajaran box office dan mendapatkan rating 7,3 di IMDb. Kira-kira dari 10 rekomendasi film psikologis tentang kepribadian tadi, film mana nih yang sudah kamu tonton? Bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel ini, boleh sekarang di subscribe. Dan kalian boleh bantu kami dengan tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya dan salam WAB Channel.